Hadis nomor 3 Sahih Bukhari. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Qala haddasana Lais, ia berkata Lais telah menceritakan kepada kami. An Uqail dari Uqail, an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab, an Urwah bin Zubair, an Aisyah ummul mukminin, anna qalat bahwa Aisyah berkata, awaluma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, permulaan sebagian wahyu yang datang kepada Rasul, ar-ru'ya sholihatu bin naum, ialah mimpi yang benar ketika tidur. Lafaz bin naum di sini menekankan bahwa Rasulullah menerima wahyu tidak dalam keadaan sadar. Mimpi pada umumnya kepada kita sering terjadi mimpi yang tidak jelas dan tidak beraturan. Namun mimpi yang datang kepada Nabi sangatlah jelas dan benar. Pakana la yara ru'ya, beliau tidak pernah melihat mimpi illa ja'at misla falaki subhi, kecuali datang terjadi seperti terangnya fajar. Artinya impian beliau sangat jelas seperti jelasnya pandangan ketika sudah pagi. Tsumma hubbiba ilaila khola, kemudian beliau dianugerahi rasa cinta, yaitu tertarik untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi gori Hiro, dan beliau biasa menyendiri di gua Hiro, yaitu salah satu gua yang berada di Mekah. Fayatahan nasupihi, beliau menyendiri di sana. Menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, tahanus bermakna mengikuti ajaran Hanifiyah, yaitu mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim. Juga bermakna menjauhi dosa. Menurut Hamka dalam tafsirnya bahwa kata Hanif berarti lurus, yakni tidak mengikuti ajaran Yahudi maupun Nasrani dan tidak pula menyembah berhala, yang waktu itu lazim dianut masyarakat Arab jahiliyah. Fayatahan nasupihi, beliau menyendiri di sana, wa huwa at-ta'budu, yaitu beribadah, al-layaliya zawatil adad, selama beberapa malam, qabla ayanzi'a ila ahli, sebelum kembali kepada keluarganya, wa yatazawwadu lidzalika, dan beliau membawa bekal untuk itu. Itu ketika menyendiri di Gua Hiro, beliau membawa bekal untuk beribadah. Tsumma yarji'u ila Khadijah, kemudian beliau kembali kepada Khadijah, fayatazawwadu limisliha, lalu mengambil bekal lagi seperti sebelumnya. Hatta ja'ahul haq, hingga datanglah kebenaran kepadanya, yaitu datangnya wahyu. Disebut dengan hak karena wahyu itu datang dari Allah. Dalam riwayat Abu Aswad dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha disebut bahwa Nabi pertama kali melihat Jibril dalam mimpi, yaitu dalam keadaan tidak sadar secara zahir, kemudian melihat Jibril secara sadar, yaitu dalam keadaan bangun. Pertama kali di Ajyad yang terletak di Mekah, ketika mendengar panggilan Jibril di langit, kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, ini Jibril." Kemudian Nabi lari menuju tempat keramaian dan beliau tidak melihat lagi. Tapi ketika keluar dari keramaian, beliau melihat Jibril kembali sambil memanggil Nabi, dan Nabi pun lari. Kemudian Jibril baru menemui Nabi di Gua Hiro. Telah disebutkan dalam Sahih Muslim riwayat lain dari Aisyah, Nabi berkata, "Aku belum pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli kecuali hanya 2 kali." Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud bahwa pertemuan Nabi dengan Jibril dalam bentuknya yang asli hanya 2 kali. Yang pertama ketika bertemu pertama kalinya, dan kedua ketika peristiwa Isra Mi'raj. Begitu juga Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Masruq dari Aisyah bahwa Nabi tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli kecuali 2 kali. Pertama di Sidratul Muntaha dan kedua di Ajyad. Hatta ja'ahul haq, hingga datanglah kebenaran kepadanya, yaitu datangnya wahyu. Wa huwa fi gori Hiro, saat itu beliau di Gua Hiro. Faja'ahul malak, maka datang malaikat Jibril kepadanya. Saat itu bertepatan pada hari Senin tanggal 17 Ramadan, di saat Nabi umur 40 tahun. Faqala, malaikat berkata kepada Nabi, "Iqra, bacalah." Qala ma ana biqori'in, Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca."
Abu Aswad dan Zuhri meriwayatkan dengan lafaz kaifa aqra, bagaimana saya harus membaca. Riwayat lain, madza aqra, apa yang harus aku baca. Qala, Nabi berkata saat menceritakan kejadian, kata beliau, fa akhadhani, lalu malaikat memegangku, fagottani, memelukku erat, hatta balagha minni al-jahda, hingga aku merasa sangat kesulitan. Summa arsalani, kemudian malaikat melepaskanku, faqala iqra, berkata lagi, bacalah. Qultu ma ana biqorin, aku menjawab, aku tidak bisa membaca, apa yang harus aku baca. Fa akhazani fagottani saniyah, maka malaikat memegangku, memelukku untuk kedua kalinya, hatta balagha minni al-jahda, hingga aku sangat kelelahan. Summa arsalani, kemudian malaikat melepaskanku, faqala iqra, berkata lagi, bacalah. Faqultu ma ana biqori'in, aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca, apa yang harus aku baca. Fa akhadhani fagottani tsalisa, maka dia memegangku, memelukku untuk ketiga kalinya. Summa arsalani faqala, kemudian dia melepaskanku dan berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu adalah yang maha mulia. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembalilah Rasul yarjubu fuaduhu, dengan hati yang gemetar, pada khola ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau masuk menemui Khadijah, faqala zammiluni zammiluni, beliau berkata selimuti aku selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ra, maka mereka menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Faqala li Khadijah wa akhbarohal khabar, lalu beliau berkata kepada Khadijah dan menceritakan peristiwa itu kepadanya. Laqad khasyitu ala nafsi, kata Nabi, sungguh aku khawatir atas diriku. Faqalat Khadijah, maka Khadijah berkata, kalla, tidak, janganlah bicara begitu, jangan khawatir. Wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka latasirur rahima, sesungguhnya engkau orang yang menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kalla, dan engkau menanggung orang yang lemah. Wa taksibul ma'dum, dan engkau memberi orang yang tak punya. Wa takrid dhaib, dan engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang dalam musibah yang benar. Pantolakot bihi Khadijah, setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi, hatta atas bihi Warokoh bin Nopal bin Asad bin Abdul Uzza, sampai ia menemui Warokoh bin Nopal ibna Ami Khadijah, yaitu sepupunya Khadijah. Wakana imro'an qodana sorofil jahiliyah, Warokoh itu seorang lelaki yang telah memeluk agama Nasrani di masa jahiliyah. Wakana yaktubul kitab al-Ibrani, ia pandai menulis dalam bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibroniyah, maka disalinnya kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Masya Allah ayaktuba, sesuai kehendak Allah. Allah menurunkan kitab kepada para nabi dengan bahasa Arab, namun disalin menyesuaikan bahasa kaumnya, seperti kitab Injil yang berbahasa Suryani, kitab Taurat berbahasa Ibrani, dan Al-Quran berbahasa Arab. Hanya Quran saja yang tidak disalin bahasa, karena Nabi Muhammad berasal dari Arab. Yunus bin Ma'mar dan Muslim meriwayatkan bahwa Warokoh menulis Injil dengan bahasa Ibrani, sebagaimana dia mampu menuliskannya dengan bahasa Arab, karena dia menguasai kedua bahasa tersebut. Di beberapa kitab syarah menyebutkan bahwa Warokoh hanya menulis kitab Injil, hanya menulis saja, tidak menghafalnya, karena untuk menghafal Injil dan Taurat tidak semudah menghafal Al-Quran. Wakana syaikhon kabiron qad amiya, ini lagi menceritakan sifat Warokoh nih. Warokoh itu orang tua yang telah buta. Faqalat lahu Khadijah, maka berkata Khadijah kepada Warokoh,
ya ibna ami, wahai putra pamanku, isma min ibni akhika, dengarkanlah cerita dari anak saudaramu ini. Faqala lahu Warokoh menjawab, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, madza taro, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, maka Rasul menceritakan apa yang dialaminya kepada Warokoh. Faqala lahu Warokoh, setelah mendengar kejadian yang Nabi alami, Warokoh berkata kepada Nabi, hadza namus, ini adalah namus allazi nazzalallahu ala Musa, yang telah Allah turunkan kepada Musa. Jadi namus itu berarti pemegang rahasia baik, sedangkan jasus pemegang rahasia yang buruk. Maksud dari namus di sini adalah malaikat Jibril. Ya laitani piha jazaa, andai saja aku masih muda, kata Warokoh. Laitani aku nuhayyan id yukhrijuka qaumuka, andai aku masih hidup ketika engkau akan diusir oleh kaummu nanti. Pada saat itu Warokoh mengharapkan agar kembali menjadi muda sehingga dapat membantu perjuangan Nabi, tapi hal itu sangat mustahil karena Warokoh orang yang sudah tua dan buta. Tapi menurut Ibnu Hajar Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari yang mempunyai kitab Fathul Bari, maksud Warokoh mengatakan hal demikian bukan mengharapkan agar kembali muda, melainkan meyakinkan kepada Nabi akan kebenaran dakwahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Nabi mempertanyakan hal itu karena kan tidak ada sebab yang menjadikan mereka melakukan perbuatan itu, apalagi melihat bahwa beliau mempunyai perangai yang sangat mulia. Qala na'am, Warokoh menjawab, ya, lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya, tak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa kecuali ia dimusuhi. Warokoh mengatakan hal itu karena melihat sejarah-sejarah terdahulu dari kitab Injil dan Taurat bahwa mereka akan melakukan penyiksaan, penentangan dan permusuhan kepada para nabi. Wa in yudrikni yaumuka, jika aku masih hidup pada harimu itu, ansurka nasron muazzaron, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sungguh-sungguh. Yang dimaksud, apabila aku masih hidup di saat kamu diusir nanti, maka aku pasti akan menolongmu. Sumalam yanshab Warokoh antufiya, tak lama kemudian Warokoh pun wafat. Wafatarul wahyu, dan wahyu pun sempat terputus selama kurang lebih 3 tahun menurut Imam Ahmad, sedangkan menurut Imam Baihaqi 6 bulan. Nabi mendapat wahyu lewat mimpi pada bulan kelahirannya, yaitu bulan Rabiul Awal ketika umur beliau 40 tahun, sedangkan turunnya wahyu dalam keadaan sadar pada bulan Ramadan. Qala Ibnu Syihab berkata, wa akhbaroni Abu Salamah bin Abdurrahman, dan telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, anna Jabir bin Abdullah al-Ansori, bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansori qala wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi, berkata saat menceritakan tentang terputusnya wahyu, faqala fi hadisihi, maka Nabi bercerita, baina ana amshi, ketika aku sedang berjalan, izsamitu sautan minas sama, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, parapa'tu basori, lalu aku mengangkat pandanganku, faidzal malakul ladzi ja'ani bihiro, ternyata malaikat yang datang kepadaku di Hiro, jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard, duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, maka aku pun sangat ketakutan. Farajantu fakultu zammiluni, lalu aku kembali dan berkata, selimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan wahyu, ya ayyuhal muddasir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan, ila qaulihi, sampai ayat warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala kekotoran kesyirikan. Fahamiyal wahyu, maka
wahyu pun menjadi semarak, menjadi banyak. Watataba, dan turun secara terus menerus. Taba'ahu Abdullah bin Yusuf wa Abu Soleh. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Soleh. Wataba'ahu Hilal bin Rodad An-Zuri, dan juga diikuti dengan riwayat serupa oleh Hilal bin Rodad dari Azuri. Waqala Yunus wa Ma'mar, dan Yunus serta Ma'mar berkata bawa diruhu dengan lafaz bawa diruhu, yaitu bahwa Yunus dan Ma'mar meriwayatkan dengan lafaz yarjubu bawa diruhu, berbeda dengan riwayat sebelumnya yang menyebutkan yarjubu pu'aduhu. Artinya yarjubu bawa diruhu ialah reaksi spontan tubuhnya gemetar saat kembali kepada Khadijah setelah turunnya wahyu, sebagaimana yang sudah diceritakan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 3 ini, yang pertama, awal wahyu dimulai dari mimpi yang benar, menunjukkan bahwa mimpi bisa menjadi bagian dari wahyu, khususnya untuk para nabi. Juga mengajarkan bahwa ilham dan petunjuk bisa datang secara bertahap, tidak langsung dalam bentuk besar. Yang kedua, kecintaan Nabi kepada kesendirian, khulwat dan ibadah, mengajarkan bahwa mencari ketenangan, kontemplasi, dan menjauh dari hiruk-pikuk dunia bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Ibadah yang dilakukan secara ikhlas dalam kesunyian adalah pondasi kedekatan dengan Allah. Yang ketiga, Nabi mengalami ketakutan dan kegelisahan saat menerima wahyu hingga gemetar, menunjukkan sisi manusiawi Rasulullah. Bahkan beliau merasa takut dan butuh ketenangan. Hal ini mengajarkan bahwa takut saat menghadapi sesuatu yang besar adalah hal wajar, bahkan pada orang sebaik Nabi. Pelajaran keempat, peran besar seorang istri solihah. Khadijah menjadi penenang, pendukung, dan penguat keimanan Rasulullah. Menjadi pelajaran bahwa akhlak mulia adalah kunci pertolongan dan perlindungan Allah. Juga menunjukkan pentingnya peran pasangan hidup yang bijak dan mendukung dalam menghadapi ujian. Khadijah menenangkan Nabi dengan menyebutkan akhlak baiknya, seolah meyakinkan bahwa orang seperti itu pasti tidak akan disia-siakan Allah. Pelajaran kelima, dakwah dimulai dengan persiapan spiritual. Sebelum menerima wahyu, Nabi sudah membiasakan diri dengan tahanus, yaitu beribadah, menjadikan pelajaran bahwa siapapun yang ingin membawa perubahan harus memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Pelajaran keenam, malaikat bisa menyampaikan wahyu dengan fisik dan suara. Malaikat Jibril datang dengan bentuk nyata dan suara, menunjukkan bahwa wahyu kadang disampaikan dengan interaksi langsung. Mengambil hikmah dari hadis sangatlah luas, tak cukup dituangkan dalam satu wadah. Sekian dari saya, wallahu a'lamu bishawab.